melakukan registrasi terlebih dahulu dan kepada seluruh tamu undangan yang sudah Menteri HAM RI, Natalius Pigai meresmikan dua desa yakni Brangsong dan Desa Sidorejo, Kecamatan Brangsong, Kendal sebagai Desa Sadar HAM. Dua desa ini dinilai memiliki kriteria untuk menjadi percontohan desa-desa lain menuju Desa Sadar HAM. Pigai menerangkan, Desa Sadar HAM ialah konsep untuk ikut berpartisipasi dalam membina dan membangun kesadaran hukum mulai dari tingkat desa. Menurut Pigai, terdapat beberapa faktor yang menjadi acuan untuk capaian pembangunan dari tingkat desa. Sehingga tidak ada lagi diskriminasi di kalangan masyarakat ke bawah dan menghormati hak-hak setiap warganya tanpa kecuali. Pigai mengatakan, saat ini terdapat sekitar 2.000 desa di Indonesia yang disiapkan untuk bertransformasi menjadi Desa Sadar HAM. Ya, ini Desa Sadar HAM ini saya kira seluruh Indonesia memiliki kesempatan dan peluang yang sama untuk di-launching, ditetapkan sebagai desa pertama dalam rangka launching pembangunan Desa Sadar HAM di Indonesia. Ya. Oleh karena itulah pilihan Kendal sebagai Desa Sadar HAM ini secara keseluruhan seluruh desa memiliki kesempatan yang sama. Karena itu belum ada tanpa kriteria karena kita baru memulai kan. Ini baru launching. Saya sudah tetapkan 2.000 desa yang Sabang sampai Merauke dipilih untuk menjadi Desa Sadar HAM. Desa Sadar HAM ini konsepnya adalah desa yang akan dibina terus-menerus oleh Kementerian Hak Asasi Manusia, yaitu yang pertama membangun peradaban HAM bagi masyarakat, pendidikan, penyuluhan, sosialisasi, membangun kesadaran HAM. Lalu selanjutnya nanti juga Kementerian HAM juga ikut serta untuk melakukan pemenuhan kebutuhan hak asasi manusia bagi warga, yaitu pendidikan, kesehatan, ekonomi. Paling tidak Kementerian HAM ikut serta dalam rangka percepatan pembangunan bidang kesehatan di bidang sandang, pangan, dan juga berbagai aspek kehidupan, termasuk pendidikan. Jadi Kementerian 100% ikut terlibat aktif di dalam pembangunan di setiap desa yang kami pilih. Sehingga dengan adanya kementerian ikut terlibat itu bisa akselerasi pembangunan juga bisa akan terjadi. Kemudian nanti hasil identifikasi kita juga kita akan sampaikan kepada kementerian lembaga yang terkait, baik itu pusat, provinsi, kabupaten, kota, supaya mereka bisa ikut intervensi atau melakukan upaya-upaya pembangunan secara menyeluruh. Tapi juga Kementerian HAM juga menyiapkan anggaran yang dalam rangka pembangunan Desa Sadar, pembinaan Desa Sadar HAM itu. Selain pemenuhan kebutuhan sandan, pangan, dan papan bagi warga yang akan didorong, pembangunan kesadaran rakyat juga dorong. Diharapkan juga tercipta rekonsiliasi dan perdamaian antar warga, integrasi sosial, ya kestabilan, stabilitas sosial, kedamaian, perdamaian, dan kekeluargaan dan gotong royong. Itu akan terjalin secara keseluruhan. Baik aspek sipil politik di bidang hak asasi manusia juga terbangun, ekonomi sosial budaya juga terbangun. Sehingga potret desa yang kita pilih suatu saat jadi percontohan. Kalau 2.000 desa di Indonesia itu terbangun, itu warna Indonesia sebagai bangsa yang lebih maju, berperadaban, modern, dalam konteks berbagai hal itu akan terlihat. Di sambutan Pak Musafa selaku Kanwil Provinsi sudah disampaikan bahwa terpilihnya Desa Sidorejo sebagai desa sadar akan hak asasi manusia. Yang pertama adalah predikat nilai tertinggi desa mandiri. Yang pertama itu, terus kemudian desa yang fasilitasnya komplit, ada layanan kesehatan, terus kemudian ada layanan pendidikan, ada pasar, ada sport center, dan lain sebagainya. Itu sudah satu lokasi. Dan yang menunjang lagi adalah dekat dengan dapur sehat, dapur bergizi, sekaligus kawasan industri Kendal. Itu mandiri itu kriterianya apa? Mandiri itu ya harus bisa mandi sendiri. Dalam arti ketika negara sudah tidak mengelontorkan dana desa,
itu pemerintah desa harus siap dengan Kebutuhan PAD-nya. PAD-nya. Tapi mencukupi, PAD-nya mencukupi enggak? Kita dari kepemimpinan saya menganggap bahwa dana desa saat ini adalah sebagai modal untuk bisa menciptakan PAD. Jadi sebagai modal, bukan untuk membangun infrastruktur, tapi sebagai modal. Biar ketika nanti itu dana desa yang ketika dicabut dan sebagainya tidak digelontorkan ke desa, kita sudah siap, benar-benar siap, benar-benar mandiri yang sesungguhnya. Terus untuk bidang apa saja? Untuk bidang usahanya? Salah satunya sekarang yang sudah terrealisasi adalah gedung serbaguna. Itu sudah kita bangun dan tahun ini sudah kita bisa operasionalkan. Sehingga dari untuk sewa, untuk tim-tim bulu tangkis, untuk hajatan orang, dari situ kita sudah bisa. Kalau PAD kita banyak, dari tanah kas desa juga banyak, terus kemudian pedagang kaki lima, kita sudah perdeskan untuk aset dan sebagainya. Jadi kalau pasar kita pasar Pemda, jadi kita hanya dapat dari beberapa persen dari pajak. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.